Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian sebagaimana biasanya, masih dalam kajian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang taman orang-orang yang jatuh cinta, tetapi pada kesempatan ini dengan tema kecemburuan Allah terhadap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu terhadap hambanya jika hati hamba itu tidak terisi cinta, ketakutan dan harapan kepadanya, dan sebaliknya diisi dengan hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan hamba untuk menyembahnya dan memilihnya di antara semua makhluknya. Dalam sebuah atsar ilahi disebutkan, "Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk diriku dan aku menciptakan segala sesuatu untukmu dengan hakku atas dirimu. Maka janganlah engkau menyibukkan diri dengan apa-apa yang kuciptakan bagi dirimu dan mengabaikan tujuan kuciptakan dirimu." Dalam atsar yang lain disebutkan, "Aku atau Allah menciptakanmu untuk diriku atau untuk Allah, maka janganlah bermain-main, dan aku Allah menjamin bagi dirimu dengan rezekiku, maka janganlah merasa payah. Wahai anak Adam, carilah aku, niscaya engkau akan mendapati aku. Jika engkau mendapati aku, niscaya engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Jika aku tidak mendapatkan dirimu, niscaya engkau tidak akan mendapatkan segala sesuatu. Aku lebih baik bagi dirimu dari segala sesuatu." Allah juga cemburu terhadap hambanya jika lidahnya tidak digunakan untuk menyebut nama Allah dan sibuk menyebut nama selain Allah. Allah cemburu terhadap hambanya jika anggota tubuhnya tidak digunakan untuk mentaatinya dan sibuk untuk mendurhakainya. Buruk amat seorang hamba jika perlindungannya cemburu terhadap hati, lidah, dan anggota tubuhnya, padahal tidak seharusnya dia cemburu terhadap semua itu. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan terhadap hambanya, maka dia akan menguasai hatinya. Jika dia berpaling darinya dan sibuk mencintai selainnya, maka hatinya akan dipenuhi dengan berbagai macam siksaan hingga akhirnya dia mengembalikan hatinya kepada Allah. Jika anggota-anggota tubuhnya disibukkan dengan hal-hal yang bukan merupakan ketaatan kepadanya, maka dia akan menimpakan berbagai macam siksa. Inilah gambaran kecemburuan Allah terhadap hambanya. Karena Allah cemburu terhadap hambanya yang mukmin, maka dia Allah pun juga cemburu terhadap dirinya dan kehormatannya. Allah tidak akan membiarkan orang rusak untuk berbuat semena-mena terhadap kehormatannya, sebagai gambaran kecemburuan Allah terhadap hambanya yang mukmin itu. Allah melindungi orang-orang mukmin, melindungi hati, melindungi anggota tubuh, keluarga, dan harta benda mereka. Allah berkuasa melindungi semua itu sebagai perwujudan kecemburuannya terhadap mereka, sebagaimana mereka cemburu terhadap hal-hal yang diharumkannya. Allah juga cemburu terhadap hamba-hambanya yang rusak, baik dipandang dari sudut syariat maupun takdir. Oleh karena itu, Dia Allah mengharamkan hal-hal yang keji dan mensyariatkan hukuman yang keras dan pedih karena besarnya kecemburuan Allah terhadap hamba-hambanya. Jika siksa ini tidak ada aturannya menurut syariat, maka Allah tetap akan memberlakukannya secara takdir. Di antara gambaran kecemburuan Allah ialah kecemburuannya jika ada seseorang ikut andil membicarakan tauhid, agama, dan firman-Nya, padahal dia bukan termasuk ahlinya. Bahkan Allah membuat batas pemisah antara mereka dan dia dengan firman-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Quran surat Al-An'am ayat 20. Dan kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Oleh karena itu Allah melemahkan keinginan musuh-musuhnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan bergabung bersama beliau, sebagaimana gambaran kecemburuan Allah sebagaimana firman-Nya. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Sedang di antara kalian ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 46 sampai dengan 47. Allah cemburu terhadap nabinya dan para sahabatnya jika orang-orang munafik pergi bersama mereka lalu menyebarkan fitnah di kalangan mereka. Oleh karena itu Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikisahkan bahwa Asy-Syibli pernah mendengar seorang qori sedang membaca ayat wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Al-Isra ayat 45. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat supaya dinding yang tertutup. Jadi suatu dinding yang tertutup, ya. Quran surat Al-Isra ayat 45. Jadi Asy-Syibli berkata kepada qori itu, tahukah kamu apakah dinding itu adalah kecemburuan, dan tidak ada seorang yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang layak mengetahuinya. Dan disinilah letak kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jenisnya lembut dan tidak bisa diraba dengan nalar. Seorang hamba dibukakan pintu kesenangan dan kehidupan, lalu dia menyenanginya dan lupa tujuannya, maka pelindungnya cemburu terhadap dirinya. Untuk itu dia mengembalikannya kepada tujuan semula dengan membuatnya merasa membutuhkan Allah. Tidak ada sesuatu pun murni berasal dari dirinya. Kesenangan dan kemewahan itu seperti tak ada gunanya. Ini adalah kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hambanya berbuat di luar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu perintah dan larangan. Jika kita mengerjakan perintahnya, Allah mencintai kita, dan insya Allah itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat maksiat, maka Allah akan cemburu kepada kita dengan cara kita pasti akan diberi hukuman-hukuman di dunia maupun di akhirat nanti, dan itu sebagai bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika Allah memberikan musibah kepada kita, tentu itulah bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bentuk ujian Allah, cobaan Allah kepada kita. Apakah kita tetap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada syariatnya, atau kita akan terus berbuat kemaksiatan sebagaimana yang membuat Allah cemburu terhadap diri kita, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan di dalam kajian yang telah berlalu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.